Mi masuk Mi. Sekalian lu Hah? bikin konten kalau gitu. Oh, Assalamualaikum. Sekalian bikin Waalaikumsalam. konten lah buat ngisi YouTube. Yang kemarin udah nonton belum? Belum, nggak tahu apa Aku itu udah upload ya. YouTube-nya. Nggak tahu apa. Ntar dikirim. Ntar dikirim deh. Ya udah dah sekalian ini jadi bahan. Jadi bahan. Lagi kosong nih, lagi kosong. Lagi kosong, lagi kosong. Ini lagi duduk di mana, Mi? Oh, di tempat yang kemarin ya? Nggak praktek ya. Oh iya, konsultasi gratis deh. Ah, wah ada yang nonton juga, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Dok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Dok, ini masuknya bulan-bulan kayak gini masuknya pancaroba nggak dok ya? Oh saya udah mulai pilek-pilek ya? Iya banyak kok yang kayak gitu sekarang. Lagi pada pilek-pilek Oh sekarang. iya, Emang, siap siap. emang harus ini ya, harus jaga-jaga badan diri, jangan terlalu capek, jangan terlalu banyak pikiran, banyak gadang. Nanti gampang tuh Iya. imun turun ya udah gampang kena sakit. Oh iya. Tapi kan kalau orang yang nggak bisa ninggalin aktivitas hariannya, misal kerjanya di mana, Jakarta, tetap ya, tetap, 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 maksudnya tetap tetap letih gitu, capek badannya. iya nggak Itu apa-apa, apa tuh solusinya? badan capek tapi diimbangi sama istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Jadi misalnya kerjanya kan dari pagi ya, sebelum kerja usahain sarapan dulu kan, sarapan yang jangan asal ya, yang gizi lah, setidaknya gitu. Oke. Ada buah, sayur, terus ditambah sama vitaminnya. Kalau emang biasanya kan badan bisa ngerasa nih enak apa enggak badannya. Ah, Apalagi kalau misalnya terasa aduh kayaknya nih bakal jatuh sakit nih, nah itu harus digenjot sama vitaminnya tuh, mau booster oke imun oke. atau mau vitamin kayak vitamin B kompleks, vitamin C, itu juga bagus tuh gitu. Tapi Oke biasanya oke sih oke. kalau kalau yang untuk jaga-jaga itu kadang ada yang dua-duanya. Jadi kayak misalnya ibu satu, terus multivitamin satu. Jadi suaranya nggak kedengeran. Emang nggak kedengeran suaranya? Kedengaran kedengaran kedengaran. Itu bilangnya ada yang katanya kecil suaranya. Oh, Iya jaringan sananya makanya kalau mungkin. iya kalau misalnya mau aktivitas musim-musim kayak gini, kalau bisa sih sarapan dulu ya sebelum berangkat kerja, beli sarapan. Coba Oke. bolehlah kalau punya multivitamin, minum aja multivitaminnya. Atau misalnya punya imbus, minum juga Oke. imbusnya. Itu udah cukup sih sebenarnya ya. Tambah sama eh, minum air putihnya jangan lupa ya. Air putihnya siap sedia selalu tuh di tasnya, mau ke kantor, mau kerja, mau sekolah. Karena kalau kurang cairan juga itu bahaya juga ya. Apalagi kalau misalnya apa namanya musim-musim yang panas kayak gitu kan. Kalau musim yang panas kayak gitu Iya. gampang dehidrasi juga. Itu cairan butuh soalnya kan 85 atau sampai 90% badan kita itu terdiri dari cairan. Kalau kurang cairan udah Iya. pasti Iya. bakal lemes pertama. Kadang Oke. tangan kaki suka dingin kayak gitu. Nah, itu biasanya dari kurang cairan. Makanya diganti dengan banyak minum. Yang bagus untuk ganti cairan itu air kelapa tuh bagus ya. Oke. Iya. Air kelapa boleh yang kelapa biasa atau kelapa hijau. Kelapa hijau itu lebih tinggi kaliumnya aja bagus ini. Jadi banyak orang sebenarnya bener juga Oh, kalau koko, tuh kurang jelas kayaknya. air koko supermarket gimana? Nggak apa-apa itu juga bagus air air koko kayak gitu ya. Bagus Ejo ya. koko kayak gitu itu juga bagus. Kalau misalnya punya ya lebih bagus. Tapi kalau misalnya ada yang murni gitu ya, murni yang air kelapa bekas dibelah gitu, nah itu lebih bagus. Iya. Kayak gitu.
Jadi kalau ada yang apa namanya yang biasa jajan-jajan macam-macam bulanannya coba dialokasikan ke situ dok ya, biar Iyalah. sehat terus ya. Iya, Jajan siap, kayaknya siap. sih enggak lah, jajan paling cuman seberapa. Cuman hati-hati aja kalau jajan pinggir-pinggir jalan kayak gitu ya, harus pilih-pilih juga. Soalnya Iya, iya. banyak banget nih orang nih, apalagi eh, orang-orang kantoran kerja gitu ya. Bosen dengan makanan yang biasanya dia, terus dia cari makan-makan pinggir jalan yang ya kita nggak tahu kebersihannya juga kan. Nah itu biasanya yang nyebabin orang itu kena gampang kena tipes ya. Iya, iya. Iya, dari Oke. makanan yang kurang bagus, kurang sehat, kurang bersih, gitu. Jelas nggak ya Udah dok. suaranya ya? Siap, siap dok. Jelas, 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 Hah? jelas banget. Jelas Jelas banget. kok, jelas dok, jelas. Jelas. Enggak, soalnya tadi ada yang Eh, bilang katanya nggak jelas. oh, satu orang ya. Iya. Terus sudah mulai batuk-batuk gini juga saya. Kalau batuk-batuk gini, padahal makan minyak juga kurang. Wah, tiba-tiba aja kemarin. Disangka udah ketularan COVID yang Omikron dok. Omikron. Insya Allah enggak lah. Enggak gini, apa namanya? Iya. Kalau kalau batuk-batuk itu kan banyak penyebabnya sebenarnya ya. Ya nggak karena Ah, apa? Nggak karena virus juga, bisa juga karena pola hidupnya, bisa juga karena mungkin rokok atau enggak kan ngaruh juga itu. Atau iya. dia termasuk yang prokofasif juga bisa ya. Dok Ya ada yang nanya dok. sakit prokofasif juga bisa, itu juga sama juga, malah kadang lebih parah juga dia. Nah, ente ente sendiri Ada nih yang nanya sekarang itu ada pertanyaan kebaca nggak dok? apa pertanyaan apa? Nggak kelihatan ya pertanyaannya. Yang sakit kepala sudah ke dokter, udah ke atas lagi. Lalu coba lihat. Lihat. Ya, nggak ada, coba bacain aja itu apa pertanyaannya. Bentar, bentar. Udah nggak kelihatan. Ya kayak gitu. Pokoknya pasif juga jangan remehin, sama itu juga perokok pasif. Kalau lingkungannya juga ngebul mulu kan Oke, oke. sama aja. Sekarang biasa Ya kalau berapa? misalnya lingkungan sekitar juga ngebul mulu kan sama aja. Kena juga nanti. Alhamdulillah sih nggak ada yang ngebul kalau di rumah. Oh, nggak ada ya. Nggak ada, nggak ada. Kalau gini ngaruh nggak? Sekarang kan kadang siang panas banget dok. Yang panas banget ya. Tiba-tiba malam hujan gitu. Hmm. Nah itu Itu juga ngaruh sama. nggak sih? Sama. Jadi cuaca itu kan, suhu itu pengaruh juga ke badan. Kalau Iya. misalnya dia Hmm. eh, dari panas tiba-tiba ke dingin, bisa jadi si badannya itu belum beradaptasi ya. Nah, Atau dari iya. dingin ke panas itu belum beradaptasi, ya akhirnya gampang down badan itu. Oke, oke, Kayak oke. gitu. Siap, siap. Sama ya, Antisipasinya berarti kita hajar aja pakai, ya kekebalan udah otomatis vitamin harus ada gitu. ini imun ya. Iya, iya, iya. Iya, buat imun lah, jaga-jaga itu ya, selain kita makan yang sehat gitu ya, sama mungkin olahraga yang Oke, teratur ya, dari seminggu ya minimal lah 3 atau 4 hari lah ya, oke, oke, oke. di sela-sela aktivitas ya kita usahain lah kayak gitu. Tapi Oke, bagus oke. juga gini ya, yang bagus juga ditambah sama puasa. Ah, iya, itu mujarab banget kayaknya dok ya. Iya, karena bener juga Rasul itu mensunahkan puasa Senin Kamis itu fungsinya banyak. Selain kita emang jalanin sunnahnya kan, Ah, nah iya, kita juga bisa bisa mengistirahatkan lambung kita juga. Lambung juga kan iya, perlu iya, istirahat iya, juga, iya. nggak mungkin dia selalu bekerja terus-terusan. Apalagi orang yang sering makan Ben- yang berat-berat ya.
kayak misalnya berlemak kayak gitu. Itu kan olahannya diolahnya harus ekstra lah kayak gitu. Nah, kalau dengan Iya dok. berpuasa kita istilahnya Astagfirullah. mengistirahatkan sebentar Iya. sehari gitu kan. Nah, itu Ah, bisa tuh bikin apa namanya badan jadi bugar kembali lagi. oke. Walaupun ada Puasa, yang bilang kan, suplemen, ya. iya, iya. Walaupun ada yang bilang katanya sumut tasehu, ya itu kan bener juga sebenarnya. Walaupun hadisnya ya saya kurang tahu juga sih riwayatnya ya. Tapi emang di Nah, lain iya. sisi, iya, puasa itu menyehatkan juga. Menyehatkan. Iya. Iya. Sumutasihu. Itu gimana hadisnya tuh dok? Panjangnya gimana gitu doang? Iya, itu aja. Gak usah panjang-panjang. Hadis rawahu anu gitu ya. Belum hafal Saya juga. belum cari juga itu riwayatnya. Oh iya. Di bawah mah kali. Minta. Ada ibu. Minta Terus kunci. Depan ada orang. Gimana? enggak yang kata ente diupload di YouTube itu yang mana? Ah, yang kemarin aja ngobrol. Oh, yang kemarin ngobrol. Iya, iya. Ah, ah. Ntar kasih tahu linknya ya. Iya. Ntar dikasih tahu dok. Kapan-kapan main Siap. lagi ke sini lah, kita ngobrol-ngobrol lagi. Up. Baik. Terima kasih banyak undangannya nanti kapan-kapan. Di apa ya? Nggak usah Mau lah, bawain kepiting apa? ngapain, nggak usah lah. Nah, kan silaturahim mah memanjangkan umur itu. Silaturahim Ah, itu iya. memanjangkan umur dan Meluaskan hadis rezeki dok. meluaskan rezeki. Man habba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi athari falyasirrahim. Barang siapa yang Ah, iya. kan ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka hendaklah ia bersilaturahim. Oke. Dia. Sebenarnya apa ya? Dengan Dok, bentar ya. nggak usah embel-embel juga udah bagus sih. Jarang orang yang kayak gitu. Iya. Coba pakai headset. Pakai headset katanya Bentar ya dok. nggak bawa headsetnya nggak kedengeran ya. Coba kalau pakai ini kedengeran nggak ya? Halo, ya Allah, ampun, sorry. Halo, sorry. Kalau gini kedengeran nggak ya? Kamu di jalan komplek dok. Kenapa? Parkir mobil nggak tahu di depan tadi malah orang parkir di depan. Mau mindahin motor. Berarti yang penting Kalau gini kedengeran nggak? Jelas nggak? Lebih jelas yang mana? kita Lebih jelas yang mana? lebih jelas yang tadi. Oh beneran? Kayaknya harus pakai headset yang ini deh, yang kabel deh. Yang kabel. Iya. Iya. Tapi ada yang bilang katanya udah jelas. Oh, saya juga malah kebalik-balik. Kalau tadi saya jelasan yang tadi, enakan yang tadi dengarnya. Tapi sekarang Ya, beneran nggak jelas nih. Jelas tapi masih kedengeran. Jelas. Cuma apa ya? Kayak apa namanya? Jauh. Kayak mode studio banget. Jadi studio banget. Ya udah nggak apa-apa lah. Ya udah. Lagi di studio masing-masing kan.
Iya, di kamar dan di ruang. Eh, Ya, tadi lagi ruang baca hadis praktiknya ya? gini apa adanya ya. Iya. Apa Ngomong-ngomong, adanya. tadi pakai hadis, kira-kira kalau dari Tibun Nabawi, kira-kira ada apa namanya? Ada saran-saran nggak dok? Apa aja yang harus dimakan? Apa aja yang harus dimakan? Ya Kalau kalau misalnya berdasarkan dari Tibun ya Nabawi, Tibun Nabawi. itu iya iya ya kayak habatus sauda itu bagus. Habatus sauda ya. Oh iya, oke, Nah itu kan ada yang habatus saudanya itu yang campur sama madu, nah, itu bagus tuh. oke. Hmm. Pernah nyobain nggak? Itu selain bagus Habat, buat tubuh, dia bagus juga buat yang mau lulur gitu ya, mau facial. Nah, dibalurin di sini ya, dibalurin, ditunggu 15 menit, setelah itu baru oh, dibilas. Nah, itu juga bagus tuh. habatus saudanya, Iya, habatus habatus saudanya sauda apa yang plus madunya? habatus sauda plus madu. Ah iya iya. Iya. Ada itu soal Di yang langsung campuran. Tapi kalau mau dicampur juga, misalnya punyanya Nisa ya nggak apa-apa. Tapi yang campuran ada, jadi si madu plus habatus sauda tuh. Nah itu ah dimasukin apa langsung aja dibalurin, bisa diminum ataupun bisa buat luluran gitu ya muka, yang mungkin pengen mukanya oke, lebih lebih bercahaya gitu. Bikin celong ya iya. kan. Oh gitu ya. Jadiin kayak kayak krim krim gitu, Iya, oles-oles lah pokoknya lah ya. iya bisa itu oles-oles ya. Buat yang bibirnya Apa suka kering juga gunanya? bisa ya. Kinclong dong. Itu bisa ya, buat Itu buat ngegunain menghaluskan lah kinclong istilah. doang apa juga? Atau menghilangkan apa namanya eh, jaringan-jaringan yang udah mengelupas, epitel-epitel yang mengelupas, nah, itu Oh, bagus juga. menghidupkan sel mati gitu dok? Enggak, bukan menghidupkan sel mati ya. Kalau Enggak selnya sama udah mati, ya juga. mati aja. Nggak bisa hidup lagi. Iya iya iya. Iya, iya. Jadi itu Misalnya yang udah kalau kekupas-kupas dikit kayak gitu. iya iya siap Kenapa? siap siap. Siap. Iya, kayak gitu. Berarti promo Dan, kenapa? kalau ada produk-produk kecantikan, produk-produk apa yang tulisannya menghidupkan sel mati itu salah dong ya berarti? Menghidupkan sel mati. Soalnya ini ya, kalau Um, kalau sel itu mati, apa sih misalnya namanya? apoptosis atau apoptosis, kalau kata kedokterannya apoptosis atau nekrosis kayak gitu. Ya udah Ah, mati malah mati iya. ya. Nanti diganti sama sel yang baru. Oh itu nggak tahu saya yang salah baca itunya apa gimana? Ya ya udah lanjut aja deh. Menghidupkan sel Ada mati, udah mati dihidupkan lagi ya. iya, iya, mengganti sel yang sudah mati kali. Ya udah apa lagi ya kalau Sel gitu? yang baru. Eh Terus itu juga selain kalau apa tuh soda kurma plus kurma berarti madu tuh. Nah, minyak minyak zaitun juga hmm. bagus tuh, minyak zaitun ya. Ah iya 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 iya. Minyak zaitun itu Di apa itu dok? kayak Di omega telur. 3-nya, anti peradangan dan bisa menurunkan kadar LDL atau triglycerid. Jadi HDL-nya tinggi dia. Zaitun. Oh Alpukat juga sama ya. Orang-orang yang iya iya. kolesterol itu alpukat bagus ya. Ya kadang suka sakit-sakit di belakang sini, leher pegel-pegel gitu. Aduh maaf nih Kalau aku pas aku dicek, aku awal banget itu nih dok. Zaitun tuh jadi selain buat ngegoreng buat apa lagi bagusnya? nah, langsung di itu juga konsumsi bisa kan? Ah iya iya iya. Siap Ya siap.
sama kayak jadi minyak biasa aja. Siap, 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 Nah, siap. biasanya apalagi ya? Kurma juga bagus ya. Kurma bagus, glukosanya ya. Dia termasuk yang langsung bisa dicerna sama tubuh ya. Jadi nggak sampai yang polisakarida atau karbohidrat, tapi udah lebih kecil lagi, udah dicah. Jadi nanti lebih mudah Oke. untuk diserap sama tubuh. Tapi kurma yang bagus yang itu ya, yang nggak terlalu manis ya. Tapi soalnya sekarang nih kurma banyak yang udah ini apa namanya, udah dicampur-campur ya, yang sampai manis banget tuh. Iya. Nggak tahu dicampur apa deh. Iya, iya, iya. Kayak ini dok, kalau lucunya gini dok, kan selain kurma madu juga ya, madu juga banyak yang palsu sekarang ya segala macam. Kalau leluconnya Iya, apa aja tuh dipalsuin kalau sekarang. mau ngelihat, Vaksin aja iya, dipalsuin. leluconnya tuh kalau iya, leluconnya tuh kalau mau ngelihat muda ya, apa madu yang asli, lihat penjualnya bengkap nggak mukanya, banyak bekas disengat lebah apa enggak? Kalau banyak disengat lebah berarti dia ngambil asli dari pohon. Oh, berarti asli kayak gitu ya? Iya, Iya, lelucon aja benar itu. juga sih. Oke. Tapi ada Itu madu berarti yang harus yang bagus itu, yang kadang kita beli tuh masih ada lebah-lebahnya loh. ya, 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 ya. Tapi Ada yang kayak langsung diember, yang langsung diember gitu, langsung diember gitu banyak. Ada tuh orang yang kadang suka keliling pakai embernya, terus dalam-dalamnya tuh masih ada si lebah-lebahnya. tapi itu juga kadang apa? Tergantung peternaknya juga dok katanya. Kadang ada yang orang emang jadi si lebahnya itu nggak murni ngambil asupan makanannya dari putik-putik sari kembang bunga, tapi udah disediain air gula duluan, udah disediain iyalah suplemen lain selain putik sari dari bunga asli gitu. Oh, nah, kalau itu masih kurang tahu deh. Ya, Bisa jadi ya. Ya sinyalnya. Masalah tidur kali ya, masalah tidur kali ya. Iya. Masalah tidur. Apa ya. Suka ini susah tidur. Sebenarnya bukan susah tidur dok, susah bangun malah. Susah bangun. Susah bangun mah. Susah bangun kadang tergantung pas tidurnya jam berapa gitu ya. Iya. Kalau tidurnya kemalaman ya susah tidur. Susah bangun dan jam 12 ke atas. Tapi sebagian orang juga ada sih yang udah terbiasa mungkin 3 sampai 4 jam juga dia bangun juga udah biasa aja gitu. Gak susah-susah juga. Misalnya ada yang jam 1 tidur, nanti jam 4 atau jam 4 dia udah bisa bangun, itu ada juga. Itu tergantung apa irama sikardian dia. Irama sikardian tuh maksudnya udah rutinitas dia tuh kayak gimana. Karena itu yang akan terus menerus gitu ya. Apa namanya dok? Itu irama sikardian. Irama sikardian. Iya. Oh. Iya. Itu maksudnya itu istilah dia udah terbentuk kayak gitu ya udah. Iya. Pola gitu udah terbentuk, misalnya
dia tidurnya setiap jam 11, otomatis nanti besok-besoknya kalau udah rutin tuh udah kira-kira 2 minggu lah gitu ya. Dia udah ngerutinin tidur jam 11, nanti bakal terbentuk irama sirkadian dia di jam 11 itu. Jadi setiap udah mau jam 11 itu tiba-tiba mata tuh udah kayak ngantuk, udah muak-muak. Itu emang harus dipaksain kalau pengen terbentuk polanya itu. Jadi orang tuh banyak yang ngeluh kan kayak katanya kalau mau tidur itu susah, insomnia segala macam. Itu emang nggak ada lain caranya itu dengan dipaksain sama mungkin dikondisipin lingkungannya, jangan terlalu berisik, ya kan, terus HP dijauhin, gitu kan. Iya. Biasanya kita kan yang bikin susah tidur ya orang kadang-kadang udah scroll lagi, nah itu mah sama aja ya, udah nggak selesai. Waalaikumsalam. Kayak gitu. Jadi apa ya? Iya, apa yang ditaruh. Jadi minum air segelas atau minum susu yang hangat segelas sebelum tidur. Nah itu bisa bikin rileks badannya. Susu hangat ya, susu hangat sebelum tidur. Misalnya kita harus benar-benar usahain sih kalau pengen terbentuk pola tidur yang bagus, misalnya jam 11 atau jam 11, jam 10 deh. Udah mulai dibebasin dari apapun ya, dari kerjaan, terus dari pokoknya yang nyangkut ada di pikiran kita lah, itu disikirin. Terus kita wudhu yang bagus nih ya kalau dalam Islam ya, kita wudhu. Terus sebelum wudhu kita boleh minum segelas air susu hangat ya. Habis itu kita wudhu, kita bersih segala macam ya. Biasa kan, habis itu ya kita sholat dulu, sholat witir ya. Kalau ada yang punya hajat ya hajat, sholat hajat juga sekalian. Kalau ngerasa banyak dosa ya sekalian sholat taubatnya, taubat hajat. Ada yang punya pilihan-pilihan ya sekalian aja istikharahnya. Nah bagusnya istikharah nih sebelum tidur, ya kan. Jadi rentetannya mau sholat taubat dulu, habis itu sholat istikharah, habis itu hajat, habis itu witir. Nah, habis itu udah deh tidur. Matiin lampu. Bagusnya sih matiin ya. Iya benar. Saya tuh kadang suka bingung sama beberapa orang yang bisa tidur dengan kondisi lampu kalau saya ngerasa sendiri gitu ya, pas lagi lampu nyala itu tidur tuh capek, ntar bangun-bangun nggak pules gitu. Bener nggak? Berarti masih tergantung sih. Ada yang memang dia bisa tidur lampunya dinyalain ya, sebenarnya nggak masalah. Yang penting asal pas waktu tidurnya itu dia nggak tidurnya itu tingkatan yang dalam. Ada yang disebut REM. Rapid Eye Movement. Nah, itu REM-nya itu kalau misalnya masuk ke REM yang keempat, yang paling bagus tanpa mimpi. Nah, itu yang bagus tuh. Ya kan? Oh, iya. Jadi yang bagus itu sebenarnya yang tanpa mimpi ya. Kenapa? Karena berarti dia udah lebih dalam lagi dia masuknya. Jadi ada REM 1, REM 2, REM 3, REM 4. Nanti dia balik lagi sadar bangun. Ya, yang penting tidur itu berkualitas sih. Walau ada sebagian orang yang mengatakan kalau misalnya 8 jam itu bagus. Tapi menurut Anda pribadi sih, yang penting dia bangun tidurnya itu nggak pusing, terus ngerasa bersemangat, seger, nah itu bagus-bagus aja. Banyak kok contoh-contoh orang yang sukses kayak gitu kan. Kayak misalnya
Habibie juga tidur cuma 3 jam sehari, tapi sehat-sehat aja. Iya. Karena mungkin dia polanya udah bagus dan pas bangunnya itu dia nggak pusing, nggak merasa kelelahan. Jadi pas bangun itu jadi seger gitu. Nah itu bagus tuh. Iya, iya. Ya mau 4-5 jam juga sebenarnya nggak masalah sih. Itu masalah tidur. Ada yang kalau tiap hari mimpi gimana tuh dok? Ya tiap hari mimpinya mimpi apa? Ya nggak apa-apa sih. Kalau pas mimpi bangunnya nggak pusing nggak masalah. Mimpinya yang aneh-aneh lagi. Nah orang zaman sekarang banyak nih kalau mimpi itu kadang dia takwil ya, dia artiin sendiri. Padahal mimpi mah mimpi aja, bunga tidur gitu ya. Kalau mimpinya bagus ya berarti itu ya bagus ya. Tapi kalau misalnya mimpinya buruk ya berarti itu setan. Iya, iya. Meludah ke kiri Bangun dok ya. tidur, iya. Bangun tidur meludah ke kiri. Tapi jangan benar-benar diludahin ya. Isyarat aja, cucu gitu. Jangan benar-benar diludahin, kasihan. Kalau misalnya punya istri, masa istrinya diludahin. Ya. Iya. Kecuali yang jomblo ya nggak apa-apa ya. kayak ente nih misalnya nih, udah beludah ke kiri ya nggak masalah. Ke kartu. paling kena tembok. Iya, iya, iya. Udah ke kiri Mas Man ya. Iya. Nah, saya kalau misalnya nikah, istrinya mau di kanan apa di kiri? Ya. Masalah tidur nih dinamika masyarakat kita nih macam-macam ya, kompleks banget. Apalagi gitu. Apalagi apa namanya? Pekerja. Ya. Apalagi pekerja-pekerja ya. Apalagi pekerja-pekerja yang dapat sifat mendapat kerja malam, terutama di rumah sakit kan juga banyak ya dok ya. Iya benar. Itu tuh sebenarnya itu mensiasatinya gimana? Mensiasatinya kalau memang dia lebih sering shift malam ya mau nggak mau ya pas dia pulang dia langsung siap-siap buat tidur istirahat. Pokoknya kalau misalnya dia emang shift malam ya nanti pulangnya tuh langsung buru-buru siap-siap buat tidur ya istirahat 4 jam 5 jam lah cukup lah. Iya. Kalau mimpi sering. Ini ada pertanyaan dok. Sampai pas bangun. Itu Mbak siapa? Mbak. Iya. Ya itu. Tadi itu kan termasuk yang buruk lah ya dikejar-kejar ular ya. Beludah aja ke kiri. Istighfar beludah ke kiri. Ya. Kalau misalnya bangun tidurnya masih tengah malam terus mau lanjut tidur lagi ya nggak apa-apa wudhu lagi, kalau bisa sholat 2 rakaat dulu habis itu tidur lagi, kalau mau lanjut tahajud ya bagus lagi. Serem juga ya dikejar-kejar ular terus ya tiap hari. Rasa nggak kalau misalnya sholat misalnya terlalu malam jam 2 atau setengah 3, jam 2 lah, jam 2 atau setengah 2 gitu bangun sholat pasti nanti gimana ya, kalau anda pribadi bakal ngantuk gitu pas subuhnya ya nggak sih gitu nggak sih? Iya. Makanya kadang-kadang ya, mendingan bangunnya nggak apa-apa lah setengah 4 gitu ya, setengah 4 atau jam 3 lewat setengah 4. Iya. Nah itu biasanya jam 4 juga kalau subuhnya jam setengah 5 masih keburu kan? Iya. Ya bisa lah kayak misalnya subuh jam sekarang itu berarti jam 4 lewat jam 4 10 lewat 15 lewat 10 ya. Ya pokoknya jam 4 lewat nggak terlalu jauh dari jam 4.
Nah itu bisa jam 4 kurang 15 ya kan. Dua rakaat aja sama witir kalau witirnya belum. Insya Allah kalau ya rutinin aja walaupun sedikit. Yang penting kan sebenarnya Rasul kan sukanya itu jangan yang banyak-banyak gitu. Bagus yang banyak asal istiqomah, tapi yang lebih bagusnya kalau misalnya dia dikit, tapi istiqomahnya gitu. Istiqomahnya yang dicari. Oke. Kadang-kadang kita mau kayak misalnya ini pas bulan puasa tuh awal-awal kan, Ah, pasti pasti ngajinya kenceng tuh berapa juz gitu hari pertama hari kedua ya kan ah, ah, ibadahnya kenceng hari pertama kedua mendingan sedikit nggak apa-apa sedikit tapi rutin terus nggak putus biasanya kalau yang awalnya banyak banget gitu nanti kesananya bosen jadi ya kan ngerasa nggak tuh ya kan? ah. Ini maaf ya kita kita bahasnya random banget nih Iya, kita ngebahasnya saya random lagi. banget Tadi teh Sugan nggak bakal banyak yang nonton, nggak taunya populis dokter. Jadi suka ada yang nonton aja. itu Iya. ya menghilangkan kebosanan Oke. di tempat praktek gini juga kan bosan juga kalau diam-diam aja cicing wae gitu Iya. Kalau Instagram bisa ini nggak sih kita tuh kalau sama teman-teman yang lain connect nggak? Nih sama teman-teman Ronin yang lain kenapa di Instagram masih Eliano sama Gali kenapa nggak follow-followan ya? follow sih kayaknya follow Oh, kayaknya sih follow deh kayaknya ya. belum tahu Oke. Tadi deh yang terakhir ini ngobrolnya masih panjang ya? ya ngobrol aja namanya ngobrol Oke. Ya kalau saya sih mengamati ya mas, ya sebenarnya gimana ya? Pokoknya yang paling berat tuh emang orang-orang sifat gitu kerjanya malam harus kerja segala macam, boro-boro mikirin apa namanya? Ya nggak teratur lah gitu kan hidupnya ya. Nggak- bisa dibilang nggak teratur ya nggak sih kan kalau kalau lihat ayatnya kan segala macam kan apa malam tuh kan buat istirahat gitu kan ya. Emang mungkin nggak sih kalau resiko kesehatannya gede juga orang-orang yang suka rutinitasnya dapat kerja shift malam lah segala macam. ya kalau misalnya emang shift malamnya dia rutin ya bagus lah berarti nanti dia punya sikardiannya mungkin misalnya dari jam 8 pagi dia bisa tidur sampai jam berapa jam 10 jam 11 gitu ya tapi kalau yang memang shiftnya itu benar-benar ngaclok gitu ya kayak misalnya nanti dia malam nanti siang nanti pagi kayak gitu itu mau gak mau dia pokoknya setiap habis shift jadi istirahat langsung jangan pakai buat apa-apa lagi ya Iya mau benar. mau itu udah resiko pekerjaan dia ya dia kalau misalnya ternyata dengan dia kerja terus badan dia gampang sakit ya mau nggak mau dia harus cari lagi yang lain ya. Karena kan nggak mungkin badan ini disesuaikan dengan kerja kita enggak tapi kerja kita disesuaikan dengan kesehatan kita lah ya kayak gitu karena dia harus pokoknya istilahnya habis kerja langsung tentang snacker ya. Kenapa? Repotnya nggak kalau bahas ke sana harus bahas sampai ke undang-undang tentang kerjaan segala macam. Lagi kan Indonesia ini
kadang tuh orang yang dapat kerja full time, bukan full time, eh apa bahasanya? Kadang ada beberapa sektor kerjaan yang mereka tuh cuma libur bulan 2 kali gitu. Oh, itu gila sih kalau saya Apa dapat libur cuma 2 kali. sebulan? Oh 2 hari. Jangan loh di kedokteran. Kemarin waktu itu pernah ada yang nawarin jaga. Itu 1 bulan cuma sekali doang liburnya. Jadi minggu pun masuk. Gitu. Minggu pun masuk. Ada pokoknya satu rumah sakit daerah Tangerang lah pokoknya. Dia minggu pun masuk, ya kan. Jadi sebulan itu cuma ada waktu libur 1 hari doang. Sisanya shift semua. Terkadang dia kadang dapat sore malam atau dia dapatnya malam pagi kayak gitu. Kalau 1 hari ya baru sebulan. ya. Kalau misalnya dokter-dokter umum biasanya ya, kalau dia masih junior gitu, jarang ditempatin di pagi biasanya, jarang ditempatin di pagi. Jadi shiftnya dapatnya shift siang gitu. Kalau yang junior nih, kalau senior terserah dia biasanya dia cari yang enak-enak waktunya. Makanya aku pribadi sebenarnya pengen kayak misalnya saat jaganya pagi ini misalnya di luar, nanti pulang sore itu, nah sore langsung buka tempat praktek gitu. Cuma kalau sekarang ini belum ada sih yang kayak gitu. Paling di puskesmas biasanya yang nggak 24 jam kayak gitu bisa. Dia belum ada lowongan di puskesmas kayak gitu. Tapi luar biasa ya, sebulan 1 hari doang ya liburnya ya. Iya, sebulan 1 hari doang gitu. Nggak kebayang. Nggak kebayang pas waktu COVID lagi tinggi-tingginya itu kayak gimana. Aduh, capek banget. Bulan apa tuh ya? Bulan Juli ya? Iya, Juni kalau nggak salah ya. Yang benar-benar, iya ada yang sampai tiap hari tuh meninggal. Innalillahi terus tuh pagi-pagi. Itu nggak kebayang, capek banget sih. Itu waktu di tempat di klinik aja, waktu bulan Juli itu, waktu yang banyak yang meninggal tuh sehari bisa 200 pasien tuh. Oh, iya. Bisa 200. Itu nggak 24 jam aja itu ya. Dari jam 6 pagi, jam 7 pagi sampai jam 9 malam doang. Itu sampai 200 pasien. Dan itu sakitnya batuk pilek semua. Ngeri banget ya. Iya. Oh, belum didiagnosa itu. Ya itu batuk pileknya ngarahnya ke sana semua. Oh. Pas ngeliat SpO2-nya, saturasinya udah berturun. Saturasi yang di sini loh, yang di sini nih, yang di jepit sini ya, di jepit di tangan. Itu biasanya sampai kadang. Oh iya. Pasti ya. Kalau di klinik sih biasanya yang masih bisa jalan paling 87, 86 itu masih bisa ya. Saturasinya 86% kayak gitu. Tapi ada yang udah sampai 60, aduh ya Allah, bingung juga sih. Maksudnya udahlah, apa sih itu dok? Saturasi jadi kayak oksigen masuk ke badan, ke otak, segala macam itu persentasenya. Yang bagus ya 99%, 94 ke atas lah, 94, 95 ke atas. Nah, itu kan bagus. Aku kan awam banget ya. Tapi itu alat ditaruh di jari. Iya di jari, di sini di jari. Pastinya di jari sini boleh. Nanti mendeteksi oksigen kita bagus banget. Oh gitu. Siap. Iya. Oke, pas waktu itu tuh banyak juga yang home visit ya. Banyak yang home visit. Jadi dokternya panggil ke rumah kayak gitu. Itu apa ya? 50-50 lah.
Antara hidup dan mati ya. Waktu itu lagi bincang-bincangnya tuh. Iya, iya. Ya pas diukur gitu, pas diukur saturasinya serem juga, serem-serem banget ya. 60, ada yang 50, aduh ya Allah 50. Udah lah buru-buru lah ke rumah sakit yang ada, iya yang ada ventilator gitu. Udah nggak bisa lagi di rumah, kadang-kadang ada yang maksain. Ya udahlah, sini aja dong, sini aja gitu. Ya udah, yang penting tanda tangan. Nanti keadaan gimana berarti keluarga sudah menyetujui kan, kayak gitu kan. Oh gitu. Kita melakukan, Itu iya, kita melakukan tindakan itu pasti inform consent dulu. Jadi kita minta persetujuan dulu nih. Kira-kira keluarganya itu tetap bersedia atau enggak. Kalau misalnya bersedia ya silakan dengan segala resiko, dengan alat-alat yang benar-benar bukan apa ya, bukan standarnya banget gitu. Dan udah dikasih tahu juga misalnya ini kayaknya 1 hari 2 hari ke depan udah lewat nih gitu lah istilahnya, tapi dengan cara yang halus ngomongnya gitu. Iya. Iya. Itu beneran ya? Ini kan nih ya, aku kan dari orang bawah nih ya, yang nih banyak dengar isu ya. Wah, ini rumah sakit banyak kali nih sama pemerintah nih, konspirasi nih ini itu. Itu alat saturasinya dimainin kali ya bagaimana? Ya enggak gini, kita juga kan gini, sebenarnya dokter juga kan yang dia ingat pasti dia tuh pernah disumpah di atas Al-Quran, Hippocrates kayak gitu. Kalau misalnya dia sampai kayak gitu ya itu berarti oknum aja. Sebenarnya yang digembor-gemborin itu mungkin yang oknumnya aja, yang digembor-gemborin itu oknumnya aja. Tapi sebagian besar ya dokter itu ya bekerja ya sesuai dengan kompetensi dia dan semaksimal mungkin. Kadang-kadang suka mikir pasien itu mentang-mentang dia BPJS jadi disingkirin atau nggak terlalu pedulin. Enggak, sebenarnya kita sama aja, mau BPJS pun dia mau umum pun sama aja kayak gitu. Pelayanannya sama aja, pasti di IGD itu bakal sama aja nggak mungkin. Kayak gitu. Cuman bedanya mungkin kalau pas masuk ruang rawat inap itu nanti kalau misalnya BPJS kan lebih banyak tuh, biasanya full bed kayak gitu, bednya full. Jadi kan mau nggak bisa kita masukin ke dalam kayak gitu. Jadi di rumah sakit tuh udah ada kuota-kuotanya, kuota yang umum HIV misalnya, terus yang BPJS. Kalau kuotanya udah penuh ya nggak bisa masuk gitu. Kadang-kadang di situ yang bilang yang BPJS mah nggak dipeduliin, nggak dimasukin gitu. Enggak gitu. Iya. Banyak yang akhirnya suzon gitu. Sebenarnya kita juga tuh. Dok, itu mah tadi pertanyaan candaan aja, Dok. Iya, apa ini sambil sharing agak-agak bercanda. Ini kan sambil sharing. Itu berarti alat saturasi itu alurnya kemana? Apa namanya, persentasenya itu kecil, berarti artinya paru-parunya udah bermasalah bagaimana? Iya, bisa jadi difusi oksigennya itu berkurang. Iya. Ventilasinya berkurang, difusinya berkurang juga. Jadi oksigen yang masuk ke jaringan tubuhnya kurang bagus. Sedangkan oksigen itu penting di mana? Penting di kan tubuh kita itu nanti ada ada yang namanya respirasi pernapasan aerob sama anaerob. Kalau aerob itu yang butuh oksigen, yang anaerob itu yang nggak butuh oksigen. Nah itu ntar masuknya ke ke sel. Jadi itu jaringan sel. Aerob, anaerob itu sel. Setingkat sel gitu ya.
sel dan jaringan. Jadi kalau misalnya dia oksigennya kurang, mau nggak mau dia masuknya ke siklus yang tanpa oksigen. Tapi itu kan bahaya sebenarnya. Kenapa? Karena nanti energi yang dihasilkan, kalau mendet ya, halo, Halo. Kedengaran dok? Lanjut ngomong. Sampai. iya, terusin ya. Ya. Jadi kalau misalnya masuknya ke siklus yang Anaerob. tanpa oksigen, anaerob ya, yang tanpa oksigen, berarti nanti ATP atau energi yang dihasilkan itu sedikit. Iya. Perbandingannya ya, perbandingan ATP-nya, kalau yang orang punya oksigen masuk ke siklus PET kayak gitu, nanti dia menghasilkan 36 ATP. Sedangkan kalau misalnya dia masuknya ke siklus anaerob, dia cuma dapat 2 ATP doang, jauh banget kan? 36 sama 6. 36 sama 2. Energi yang dihasilkannya jauh banget bedanya. ATP itu apa sih? Saya lupa dok. Adenosin trifosfat. Iya. Positif fosfat. Itu hasil metabolisme sel gitu ya, lupa. Iya, betul, metabolisme sel. Jadi sel itu bisa sebagai metabolisme itu terbagi dua, ada yang anabolisme, ada yang katabolisme. Nah, anabolisme itu dia membentuk, kalau katabolisme itu dia memecah. Iya, membentuk energi, memecah energi. Kayak gitu. Wah, saya ingat. Masih ingat? Iya, itu pelajaran biologi ya. Ya kan dulu ini belajar juga kita. Walaupun pas lagi SNMPTN dari 10 soal ngisinya cuma berapa ya? Iya, ya. Ini dia siklus Krebs, glikolisis. Iya. Glikolisis menghasilkan 2 ATP, siklus Krebs menghasilkan 36. Kalau misalnya dia tanpa oksigen berarti masuk ke siklus apa namanya, lupa. Nanti cuma 2 ATP Ingatnya doang. tentunya nggak seingat dokter yang hari-harinya cuma ingat Apa? kilas judul. Ingatnya nggak seingat dokter yang hari-harinya emang berkutat di situ. Kita kan hanya Tapi sebenarnya gini ya, judulnya doang. di kedokteran pun kita pas waktu itu kan masuknya pelajaran biokimia tuh, yang masalah siklus Krebs, glikolisis, terus proton pump inhibitor. Nah, itu masuknya ke pelajaran biokimia. Nah, biokimia biasanya jangan perhatiin anak-anak itu pada kurang suka. Anak kedokteran itu nggak semuanya pelajaran itu dia suka loh. Jangan salah. Sama kayak kita belajar di SMA gitu kan. Ada pelajaran-pelajaran yang kita kurang suka, misalnya fisika gitu kan, atau mungkin kimia. Nah, itu kan setiap orang beda-beda tuh. Kayak gitu. Sama di kedokteran juga. Ada yang kurang suka biokimia, ada yang kurang suka histologi. Nah, histologi adalah pelajarannya itu dia kayak ngeliat jaringan di mikroskop kayak gitu. Cuman sama semua gitu loh, jaringan warnanya merah kayak gitu. Nah, itu juga agak gimana gitu. Tadi sampai mana deh? Kemana-mana ya. Pakai mikroskop gitu. Iya, itu pelajaran histologi kayak gitu. Jadi ngeliat jaringan-jaringan. Tadi ada yang nanya. Jaringan tubuh kita. Nanya apa?
Tadi ada yang nanya pengalaman apa lagi yang seru. Pokoknya pengalaman-pengalaman pas lagi COVID mungkin yang dimaksud ya. Nggak tahu juga itu pengalaman yang mana maksudnya. Banyak soal Isu-isu pengalaman. apa lagi? Isu apa lagi? Iya dok. Ya pokoknya Kesehatan itu sih. apa ya? Tetaplah tetap jaga protokol ya. Iya. Walaupun udah banyak orang yang meremehkan juga, tapi ya tetap kalau kita punya kesadaran, Iya, kalau di kantor-kantor tuh kadang sanitizer-nya udah nggak diisi ulang dok. Jadi biarin aja kosong. Kenapa nggak kedengeran? Udah nggak direfill lagi, udah kosong aja dibiarin. Apanya kosong? Sanitizer. Ya, ngendek-ngendek ya. Udah sanitizer-nya udah biarin udah ada. Oh, dibiarin aja kosong. Nah. Terus banyak juga nih isu-isu yang masalah vaksin itu loh, yang masalah vaksin. Vaksin, iya. Banyak yang kena isu dikasih microchip lah, terus nanti ditunggu 2 tahun kemudian lah, bakal gimana reaksinya. Ntar divaksin tuh entah jadi mendul dok, jadi nggak bisa menghasilkan populasi lagi, soalnya bumi ini udah padat populasinya, jadi vaksinasi itu untuk menekan populasi. Setuju nggak? Kayak gini, kalau misalnya vaksin itu mengakibatkan jelek di badan kita, masa iya dokter mau divaksin? Dokter dominan mau divaksin loh. Dokter dominan mau divaksin loh. Semuanya korban berarti. Ya nggak, maksudnya dia masa sih ngasih racun ke dalam tubuh dia sendiri? Kan nggak mungkin juga. Kalau secara logika gitu kan, dokter kan ya dia belajar. Apalagi udah spesialis kan. Masa iya dia mencelakakan dirinya dan keluarganya? Logikanya gitu. Kecuali mungkin dominan dokter itu angkat suara anti vaksin, itu mungkin perlu dipertanyakan. Tapi kan realitanya. Jadi masalah ketakutan yang gak wajar itu gak usah lah ya. Iya. Kalau misalnya takut mati ya, makanya cari bekal sebanyak-banyak dari sekarang. Iya siap dok. Ini dok mau cerita nih. Iya, rata-rata orang itu takut mati. Misalnya vaksin, takutnya ntar tiba-tiba efek apa gimana tiba-tiba meninggal. Dia kan nggak gitu. Iya. Ada yang disalahin vaksinnya gitu ya. Iya, karena vaksinnya. Padahal emang ajalnya di lauh mahfuznya udah ditulis, hari sekian sebabnya karena sekian. Gitu. Jadi udah tahu semuanya. Jadi akhirnya bisa lain vaksin. Itu problemnya problem apa ya? Agak-agak makro dibilang makro, tapi hanya gitulah. Iya. Coba kita bahas yang lain. Jadi kadang-kadang gini, ada apa namanya efek samping mungkin sebagian orang nggak ngerasain, tapi sebagian orang kecil itu ngerasain akhirnya digembur-gemburin. Itu banyak yang gitu. Iya.
Sebentar ya. Ini orang tua nelfon nih. Oke. Siap. Ya, Makasih dok ya. ya. Nanti kita lanjut lagi habis ini. Ya, santai. Kita. Wow. Oke. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.